Klien itu sih sebenarnya kayak teman dari teman kita lah gitu ya. Cukup surprise juga karena memang proyeknya sekali gede banget dan ditawarin ke kita gitu. Walau memang secara unit-unitnya itu dia kecil-kecil ya, maksudnya kan ada luasannya 120 sampai 400 meter square lah paling gede tipe unitnya gitu. Nah tapi cuma karena 4 itu kan beda-beda, terus landscape-nya konturnya tuh juga yang kayak naik turun, jadi kita lumayan sih kerja dari kayak master plan, terus dari unitnya sampai interiornya gitu. Jadi emang ya karena resource-nya kita berempat tuh enak sih ngerjainnya gitu. Kliennya sendiri sih cukup oke, maksudnya dalam arti memang dia juga cukup impress karena sebelumnya kita kerja di mana, kita kerja di Martin, dia sekalian worknya kita gitu. Terus walau memang dia memang agak tetap mau jauh lebih ke arah tradisional sih, lebih kayak memang orang Bali yang tinggal di Bali gitu, keluarganya di Bali gitu. Jadi iya, dan memang karena waktu itu untuk dia target jualnya ke ekspat, jadi dia pengen ada Balinisnya agak kental gitu lah. Cuman ya sambil berjalannya ini ya dia juga akhirnya mulai ikut juga sih sama kita kalau misalnya kita suggest dia untuk lebih kayak ke arah modern lah gitu untuk desainnya gitu. Kalau bisa disimpulkan sih dari awal kita banyaknya dari mulut ke mulut sih. Kita nggak perlu kita jujur, kita nggak ada marketing strategi apapun. Jadi biasanya kita kerjain handle project, terus dari kenalan siapa kita handle projectnya sampai selesai, terus dia puas akhirnya dia kenalin ke temennya, terus temennya ya dari situ-situ aja sih. Kita belum nemu. Mungkin ada sedikit karena di antara waktu pas Min udah jalan, mereka kan udah pada berkeluarga, sementara saya masih belum gitu kan waktu itu. Jadi saya masih suka keluyuran nih, main kita olahraga lah gitu. Jadi somehow sekarang sih ada beberapa project kita, mungkin ada antara yang proposal dan 4-5 project itu yang datang dari teman-teman saya olahraga gitu. Jadi apparently ya dengan kita keluar gitu, meeting people ini, terus di satu sisi mungkin juga kayak mereka ngelihat saya juga itu dari sosial media juga kali ya gitu. Saya posting, selain saya posting hobi saya olahraga gitu, saya juga posting kerjaan gitu. Jadi ya mungkin dari situ mereka pick up gitu. Jadi oh ternyata dia di sini, dia kerjanya ini. Jadi somehow kita mulai kayak ketemu gitulah. Jadi akhirnya ya ada beberapa yang mulai jalan project sih akhirnya gitu. Dan akhirnya bercabang gitu. Mungkin definisi menurut kita sampai titik di mana kita nyerah kali ya. Iya. Jadi ada beberapa klien yang memang meng-hire kita bukan karena dia tahu kita scope desainnya atau dia bentuk desainnya seperti apa. Jadi begitu pas kita udah mulai presentasi ya clash antara desain yang dia suka sama yang kita ajukan itu kadang-kadang suka ada aja. Tapi memang kita juga biasanya cukup, maksudnya sama-sama lah kita toleransi juga gitu. Kita pernah dengar kalau misalnya ya dari desain pun, dari arsitektur pun, ya gimana pun juga kan kita berurusan dengan orang ya gitu, dengan demand. Jadi kita tahu ya mungkin nggak harus 100% di ideas kita masuk gitu, terus 50% gitu, it's okay. Jadi kita sama-sama ketemu di tengah. Tapi ada titik juga di mana yang mungkin klien tersulit itu di saat dia sudah 90% dengan tidak menginformasi kita perubahan-perubahan yang dia bikin gitu, dia ngambil decisions yang di luar pengetahuan kita, dan memang saat kita lihat juga jauh di luar apa yang kita iniin gitu, kita share ke dia. Kalau menurut kita sih jujurnya itu memang sayang ya, karena kan mereka juga sudah meng-hire kita ya dengan fee juga gitu. Jadi ya sayangnya adalah karena juga dari segi waktu tuh kita juga udah kita spend ke situ, dan ya nggak gimana juga ya, arsitek itu kan slightly kan apa ya kayak bukan oportunis sih, tapi lebih kayak ya kita excited gitu kalau misalnya selalu ada project baru yang kita harapin itu potensial gitu, yang lokasinya bagus gitu, exposure-nya bagus gitu, ideas kita bisa kita deliver. Tapi yang itu saat mulai hilangin sampai kayak tinggal 5-10%, sampai toleransinya habis kita mundur kalau kayak gitu. Kita nggak bisa lanjutin lagi gitu. Ya dengan mendeliver produk sebaik-baiknya, sama ya sebenarnya kita tuh sangat ketat sama timeline sih. Kalau kita udah set waktu ya kita berusaha disiplin dengan apa yang udah kita janjiin sama
sama nggak tahu mungkin kalau ke pribadi masing-masing ya, ini kita agak nyadarin ada keunikan juga sih, kayak Rangga itu sering dapat proyek yang rumah-rumah skalanya besar gitu, karena mungkin saya rasa dia lebih bisa ngobrol dan meyakinkan bapak-bapak menurut saya atau ibu-ibu gitu. Yang dia lebih bisa gitu untuk ngomong gimana attitude gitu. Menurut saya itu kan pengaruh dari pembawaan kita juga kan gitu. Kalau Andrew lebih banyak Saya lebih yang komersil muda. Yang jadi ya mungkin pribadi kita mempengaruhi juga sih gimana orang membuild trust juga kan ke kita. Jadi kayak saya suka banyak kayak ada beberapa proyek yang sekarang saya pegang tuh rata-rata umurnya masih antara paling ya 5 sampai 10 di atas saya gitu, atau 5 ke bawah gitu. Jadi itu tuh di satu posisi saya juga memposisikan diri sebagai teman sih gitu. Jadi selain dari kita service mereka, itu mereka, tapi kita coba jujur aja dalam ngasih feedback ke mereka. Kalau mereka nanya ini bagus atau enggak, saya bilang enggak, emang nggak bagus gitu. Jadi saya juga mencoba jujur juga sama diri saya, karena mungkin dengan desain sendiri kan itu kualitas yang mereka cari gitu kan sebenarnya, bukan kalau misalnya ya kita ini supaya ini tapi akhirnya nggak sesuai, karena mereka kan mostly kan kadang-kadang nggak tahu ya gitu apa yang mereka pengenin gitu baik atau enggak gitu. Jadi kita harus coba ngebantu sih ngarahin itu gitu.